Selamat bergabung kembali bersama Pak Hasbin. Pada materi kita kali ini adalah menghitung atau menentukan luas dari jajar genjang. Jajar genjang itu ciri-cirinya dari pelajar panjang kedua sisi sejajarnya sama ya, atas dan bawah. Baik, kita lihat. Misalkan ada gambar sebagai berikut ya. Jadi sisi atasnya ini, sisi bawah ini. Nah, ya. Walaupun dengan yang panjang yang sama, bolehlah kita namain ya. Kita namain misalkan yang atas itu panjangnya A, yang bawah juga kita sebut B. Ya, oke. Lalu inilah tingginya. Nah, atau ini juga sama persis ya adik-adik pelajar ya. Nah, jadi dalam hal ini kalau untuk jajar genjang berarti A sama dengan B. Itu jajar genjang ya. A sama dengan B. Nah, dengan demikian maka dapat juga kita tentukan rumus daripada luasnya ya. Luas berarti A jumlah sisi sejajar ya, A tambah B dikali setengah tinggi. Nah, karena A sama dengan B, berarti adik-adik pelajar boleh dong kita tuliskan bahwa luas menjadi ya, menjadi ini setengah tinggi, maaf ya, setengah tinggi tadi, setengah T. Nah, ini bisa kita tuliskan karena ini sama berarti 2A kan gitu. 2A dikali setengah T berarti sama aja dengan A dikali dengan T. Kalau kita mau pakai sisi A, kan A dengan B sama ya. Berarti boleh juga dong B dikali dengan T. Nah, itu lebih praktisnya ya. Karena panjang sisi atas dengan bawah kan sama ya. Baik, kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah jajar genjang seperti terlihat pada gambar. Gambarnya ini adik-adik pelajar ya. Ini sisinya 8 ya. Ini sisinya 4. Ya, otomatis karena sisi atas dengan bawah sama, maka ini tidak perlu ragu-ragu bahwa ini juga adalah 4 adik-adik ya, supaya sama 8 atas dengan bawah kan gitu. Iya. Nah, maka dengan demikian yang menjadi pertanyaan pertama ya, kalau ini 5 ya, ini pasti 5. Ingat yang sama. Kalau ini 8, ini juga pasti 8. Kalau ini tingginya T, ya maka ini juga tingginya T. Kan gitu. Nah, ini sudah ketahuan 4. Sisi 5, ini juga 5. Berarti kalau ini 4, ini juga pasti 5 ya, yang bawah sini. Ini juga pasti 5 cm ya, dari atas ke bawah ya, sisi miringnya nih. Nah, itu ya. Maka cari tingginya apa rumusnya? Coba kita hitung adik-adik pelajar. Berarti Pitagoras menyatakan bahwa tinggi sama dengan akar dari sisi yang lebih panjang, berarti 5 dikuadratkan dikurang sisi yang lebih pendek, yaitu 4 dikuadratkan. Oke, lalu kalau kita akarkan menjadi 5 kuadrat sama dengan 25 adik-adik ya. 4 kuadrat sama dengan 16. Oke. Ya, 5 kali 5 25, 4 kali 4 16. Lalu kalau kita kurangkan berapa? 25 kurang 16 9. Oh, berarti ini jadi akar 9 adik-adik. Berapa itu? 3 cm ya. Oke. Pengakaran sudah kita pelajari sebelumnya adik-adik ya, di materi sebelumnya. Baik. Pertanyaan B atau pertanyaan kedua ditanyakan luas jajar genjang. Berarti luas boleh kita gunakan rumus yang tadi ya, A tambah B. Nah, boleh langsung A kali T, sama aja ya. Oke, kalau misalkan lah kita katakan A dikali dengan T. A-nya berapa? 8. Tingginya berapa? 3, berarti 24 cm bujur sangkar. Kalau mau B juga sama, kan panjang A sama dengan panjang B. Jadi tidak ada perbedaan adik-adik pelajar ya. Tidak ada perbedaan, mau pakai rumus AT boleh, BT boleh ya, B kali dengan T. Oke. Berarti kalau kita lihat B-nya berapa?
B-nya adalah 8, tingginya 3. Oh iya, jadi tidak ada perbedaan. Mau pakai yang mana adik-adik pelajar ya? Oke. Itulah soal pertama. Lalu soal kedua, sebuah jajar genjang. Nah, sebuah jajar genjang seperti terlihat pada gambar. Nah, ini gambarnya, ini sisi C, ini sisi E, yang panjangnya sisi B, ini D. Jika luas, jadi justru diketahui di soal kita, luasnya ditentukan berapa adik-adik, yaitu 18 cm kuadrat ya. Lalu E-nya adalah 3. Nah ini E itu ya, ini yang pendek 3 cm ya. A sama dengan B ya, betul. Panjang ini sama dengan ini ya, selalu ya. A sama dengan B. Sedangkan C 3 akar 2. Nah, katanya yang miringnya ini adik-adik adalah 3 akar 2. Nah, ya. 3 akar 2 cm. Dah, maka yang menjadi pertanyaan, yang A, tentukanlah D atau tinggi daripada jajar genjang tersebut. Nah, D ini boleh dong kita ganti hurufnya jadi tinggi, sama aja adik-adik ya. Atau itu juga sama dengan yang di sini ya. Kan tinggi ini dengan ini kan sama ya. Maka tinggal Pitagoras adik-adik. T atau tinggi sama dengan akar dari, waktu kita pelajari di Pitagoras, yaitu sisi yang panjang. Sisi yang panjang apa? 3 akar 2 ya. 3 akar 2 dikuadratkan. 3 akar 2 dikuadratkan. Dikurang yang pendeknya berapa? 3 kuadrat. Ya, jadi 3 akar 2 dikuadratkan dikurang 3 kuadrat, lalu diakarkan. Lalu setelah itu kita selesaikan secara perlahan-lahan. 3 akar 2 kuadrat artinya 3 kali 3 berapa? 9. Akar 2 dikali akar 2 berapa? 2. Kan kuadrat kan berarti akar 2 dikali akar 2. Gitu. Dikurang 9 adik-adik pelajar ya. Baik, baru kita selesaikan sekarang. Nah, menjadi 9 kali 2 berapa? 18 dikurangi 9 ya. Paham ya? Oke. 18 kurang 9 berapa? 9. Akar 9 berapa? 3. Oh, berarti tingginya adalah 3 cm. Baik. Masuk ke pertanyaan terakhir atau B ya. Maka tentukan panjang A dan B. Nah, panjang A dan B. Nah, ini sudah ketahuan. Kalau ini dari sini kemari 3 ya. Terus B-nya tadi berapa? Oh, luasnya ya. Oh ya, luas, pakai luas kita adik-adik pelajar. Iya, gampang. Pakai luas. Apa rumus luas tadi? Luas sama dengan A dikali dengan T. Gampang. Kalau mau nyari A-nya adik-adik ya. Berarti luasnya masukkan berapa? 18 sama dengan, kita nyari apanya? Nyari A-nya ya. A tingginya berapa? 3 tadi udah kita cari ya. Oke, berarti A-nya adalah 18 dibagi 3. Itu berapa? 6 ya. 6 cm. Oke, itu B-nya, A-nya ya. Lalu kalau mau cari B-nya gimana dong? Mau cari B-nya sama rumusnya seperti yang kita ketahui bahwa A sebenarnya selalu sama dengan B. Jadi tidak usah dihitung juga sebetulnya. Kalau A 6 berarti B-nya 6. Tapi pengen kita buktikan ya bahwa itu betul. L sama dengan B dikali dengan T ya. L-nya 18. 18 sama dengan B dikali dengan tingginya 3 tadi sudah kita cari di pertanyaan A. Berarti B-nya terbukti ya, walaupun secara teori kita sudah paham tadi ya. 18 per 3 berarti sama dengan 6 juga ya. Oke. Baik adik pelajar, semoga dipahami. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.